Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya sehingga kita sudah bisa masuk di pertemuan keberapa? 15. Ya, ke-15 ya. Di pertemuan ke-15 ini saya masih membahas materi yang minggu lalu. Kemudian ada tambahan nanti yaitu membedakan fakta dan opini. Oke, silahkan buka bukunya halaman 57 mungkin kalau tidak salah. Ini. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang teks eksposisi ya. Di mana teks eksposisi itu mempunyai struktur, ada tesis. Tolong saya diberitahu ya kalau terlalu cepat menerangkannya, langsung potong saja Pak. Terlalu cepat menerangkan, nanti saya perlambat. Ada tesis, ini sudah kita pelajari minggu lalu. Ada argumentasi, ada penegasan ulang. Apa itu tesis? Itu adalah bagian pembuka dari wacana teks eksposisi. Kemudian apa itu argumentasi? Ya, bagian yang mendukung fakta yang ada di pembuka atau tesis. Ingat, tesis ada fakta, argumentasi ada fakta. Jadi di argumentasi itu fakta yang ada di argumentasi itu mendukung fakta yang ada di tesis. Kemudian penegasan ulang juga ada fakta. Fakta yang ada di penegasan ulang mendukung fakta yang ada di argumentasi, juga mendukung fakta yang ada di tesis. Jadi ada 3 fakta dalam struktur teks eksposisi. Ada di pembuka, yang kedua ada di argumentasi, yang ketiga ada di penegasan ulang. Ketiga fakta ini saling mendukung fakta yang ada yang di pertama, yaitu gagasan kita. Oke. Nah, sesuai dengan materi yang minggu lalu, ini ya, teks eksposisi banyak sekali manfaatnya. Salah satunya kamu akan mengetahui keterkaitan antara permasalahan dengan argumentasi yang disajikan. Ya. Oke, saya mute dulu ya, Nah, dengan menelah argumentasi yang disampaikan penulis dan pembicara, kamu akan dapat meyakini. Ingat, teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan gagasan atau ide dari penulis atau pembicara. Ya. Kemudian diargumentasikan sehingga yang membaca atau yang mendengarkan melakukan apa yang diinginkan penulis. Kalau contoh yang minggu lalu itu, kamu menginginkan, kamu punya ide, mempunyai sebuah handphone. Sampaikan dengan argumentasimu kepada orang tuamu, supaya orang tuamu memenuhi permintaan kamu, ya, bukan menolak. Salah satu contoh teks eksposisi adalah pidato. Nah, misalnya kalau kamu mendengar ceramah atau pidato di masjid, itu contoh teks eksposisi. Misalnya hari Jumat, ya dalam pidatonya kita diajak untuk berbuat kebaikan, maka itu adalah contoh teks eksposisi. Ya, biasanya kalau penceramah itu berdasarkan ayat ini,
kita harus melakukan ini. Jadi ada gagasan, ada yang diinginkan. Kemudian yang mendengar ikut melakukannya. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu. Contoh bahaya narkoba bagi generasi muda. Kita ke ini. Pembangunan dan bencana lingkungan. Ya. Apa argumentasinya ini? Apa tesisnya? Bumi saat ini menghadapi berbagai masalah yang serius. Atau sudah dibahas minggu lalu ini dia? Sudah ya? Atau tidak apa-apa? Kemudian apa argumentasinya? 6 masalah lingkungan. Ini. Jadi penulis ini mengajak kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian gagasannya itu, alasannya mengajak kita ini. Bumi saat ini mengalami, kemudian argumentasinya dia memaparkan kerusakan yang terjadi. Nah, kemudian mengungkapkan pendapat, diperjelas lagi. Para ahli menyimpulkan, ini masuk ke dalam penegasan ulang pendapat. Ya. Jadi kalau ada yang bilang menurut Pak Senal, menurut Dwi Intasari, menurut Nurdin Halid, menurut Yusri, berarti itu adalah masuk kategori di penegasan ulang pendapat. Menurut Dwi Intasari, kalau tidak kita belikan KHP, saya tidak bisa mengikuti semua mata pelajaran. Berarti itu penegasan ulang. Menurut Pak Senap, kalau kita tidak belikan saya HP, otomatis saya tidak bisa ikut ulangan harian. Itu ditegaskan. Nah, ini ada fakta pada tahun tercatat. Nah, sebentar kita bahas tentang fakta dan opini. Pendapat yang disampaikan, apa tadi pendapat yang disampaikan? Bumi saat ini mengalami hal yang serius. Argumen yang disampaikan, ada tadi itu ada 6. Kemudian rekomendasi menurut para ahli. Ya, ini tadi. Ini rekomendasinya tadi ya, menurut para ahli. Nah, sekarang kita masuk ke membedakan fakta dan opini. Dwi Intasari mungkin bisa dibaca. Silakan. Yang mana di situ, Pak? Membedakan fakta dan opini. Membedakan fakta dan opini. Dalam menyampaikan argumen, pembaca atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Coba kamu perhatikan contoh-contoh kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat fakta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada syair, Pak. Ya. Ada 158.812 narapidana. Narapidana dan tahanan di Indonesia yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Kalimat opini. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyampaikan diri menjadi generasi yang berkualitas. Oke, fakta dan opini sebenarnya sudah dipelajari di SMP. Tapi tidak apa-apa, saya mengingatkan kembali.
Ya, itu fakta dan opini. Ini kelihatan tidak di layar saya? Pengertian fakta. Tidak ya? Oke, saya share ulang. Nih. Nah, fakta itu adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos, serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri atau telah dilakukan suatu pengujian dan pemastian khalayak umum. Ya, contohnya tadi fakta. Ya, contohnya tadi fakta. Ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, ini sudah kejadian, sudah berlangsung. Jadi ciri-ciri fakta itu sudah berlangsung, sudah terjadi. Ya, ingat ciri-ciri fakta itu pertama adalah sudah terjadi. Oke, kita lagi ke fakta disebut juga sebagai hasil pengamatan secara objektif. Ingat, objektif itu sudah dilakukan kepada suatu objek pengamatannya yang dapat diverifikasi kebenarannya oleh siapapun. Fakta kebenarannya tidak diragukan. Ya, sudah terjadi, kebenarannya tidak diragukan. Informasi yang didengar dapat juga disebut dengan fakta apabila informasi tersebut merupakan suatu peristiwa yang berupa kenyataan dan benar-benar terjadi. Ingat, fakta itu sudah terjadi, tidak diragukan kebenarannya. Ini ciri-ciri fakta sudah teruji kebenarannya di depan khalayak umum serta bersifat objektif. Memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. Pernah dilihat oleh manusia serta telah dilakukan pengujian dan pemastian khalayak umum. Ini tadi memiliki data akurat. Data kalimat fakta, teman-teman cenderung menemukan data yang jelas, bersifat objektif. Dalam kalimat fakta adalah pernyataan yang terdapat di dalam bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Ya, contohnya tadi lembaga resmi ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencatat ya. Oke, saya masih lanjut mengingatkan tentang kalimat fakta dan opini. Oke, benar-benar terjadi. Nah, kalau seperti ini tadi, menurut Pak Zainal, kalau tidak dibelikan HP, berarti itu belum fakta. Ya, itu belum fakta, baru opini. Nah, sekarang kita pindah ke opini. Opini merupakan suatu ide, pikiran, atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif. Kalau tidak objektif itu masih bersifat biasanya satu orang. Ya. Menurut Pak Senal, oh berarti satu orang. Menurut Dwi Tasarima, kalau kita tidak belikan ke HP, tidak ikut Kak belajar, oh itu baru opini. Ya. Belum objektif, masih bersifat satu orang. Seperti suatu prediksi di mana belum terdapat orang yang dapat memastikan bahwa hal tersebut benar-benar ada atau terjadi. Meskipun opini bukan merupakan fakta. Namun, apabila opini tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka opini tersebut bisa berubah menjadi fakta. Contohnya tadi, menurut Dwi Tasarima, itu kalau kita tidak belikan ke HP, saya tidak bisa ikut belajar bahasa Indonesia. Itu baru opini. Tapi setelah kejadiannya berlangsung, tidak ada HP-nya,
Pak Zainal masuk belajar bahasa Indonesia, yang mengusulkan tadi mau dibelikan HP misalnya Nurdin Halid tidak hadir, oh opininya Dwi Intasari sekarang berubah menjadi fakta. Nah, opininya tadi Dwi Intasari kepada Nurdin Halid, kalau kamu tidak dibelikan HP, maka kamu tidak bisa ikut belajar bahasa Indonesia. Nah, setelah belajar bahasa Indonesia, Nurdin Halid tidak hadir. Nah, fakta nih, dari opini menjadi fakta. Karena Nurdin Halid belum diberikan HP, maka dia tidak ikut belajar bahasa Indonesia. Opininya Dwi Intasari sekarang terbukti. Ciri-ciri opini belum teruji kebenarannya dan masih bersifat subjektif. Masih bersifat satu orang tidak memiliki data pendukung atau bukti yang akurat. Merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi karena merupakan suatu pendapat. Ya. Adapun ciri-ciri opini dalam kalimat adalah mengandung pendapat pribadi. Ya, namanya opini berarti dalam kalimat tersebut kamu akan menemukan pendapat dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Dalam beberapa kasus, opini ditemukan pernyataan dari orang yang sudah terkenal sehingga terkesan sebagai fakta. Padahal perkataan tersebut juga masih sebatas pendapat yang belum dibuktikan kebenarannya. Bersifat subjektif hampir sama dengan ciri pertama. Ciri kedua, kalimat opini ada pernyataan yang dipaparkan dalam kalimat cenderung subjektif, artinya hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak. Ya, tadi menurut Dwi Intasari, nah itu tidak subjektif namanya, baru satu orang. Memiliki kata yang bersifat relatif. Ya, di sini kita akan menemukan kata yang bersifat yang relatif. Di sini ada kata prasa, misalnya menurut ini, seharusnya. Siapa yang mengucapkannya? Kata-kata yang termasuk relatif, di antaranya paling, ya, lebih, paling bagus, lebih baik, kamu ikut, agaknya, ataupun biasanya. Nah, itu kalimat pengertian fakta dan opini. Sekarang kita ke sini, ke ini tadi. Nah, bumi saat ini sedang mengalami berbagai masalah yang serius. Ini masih pendapatnya penulis, ya. Ini masih pendapatnya penulis. Berarti ini belum fakta. Nah, kalau ini diungkapkan 6 masalah lingkungan, ya. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ini juga masih opininya penulis. Ini juga dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. Ini juga masih opininya penulis. Nah, nanti ini para ahli menyimpulkan baru ini fakta. Ya. Berarti dia sudah para ahli sudah melakukan penelitian, sudah kesimpulan. Nah, ini juga sebuah fakta. Ada data dan angka. Ini juga sebuah fakta. Ini juga sebuah fakta. Menurut para ahli ini juga. Nah, biasanya itu opini ada di bagian akhir juga. Ini. Jelas ini opini.
Masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius, yang harus berarti belum terjadi. Ya. Yang harus berarti belum terjadi. Oke. Coba Nurdin dibaca. Nurdin. Wah, Nurdinnya menghilang. Anugerah mungkin bisa dibaca. Selanjutnya, diskusikanlah dengan teman-temanmu hal berikut ini. Apa gagasan atau pendapat yang disampaikan penulis? Ya, tadi saya sudah tunjukkan gagasannya ini. Bumi saat ini sedang mengalami masalah yang serius. Argumen yang disampaikan sudah juga, rekomendasi sudah juga. Nah, sekarang kita kalimat fakta tadi sudah saya tunjukkan, kalimat opini juga saya sudah tunjukkan tadi pada wacana pembangunan dan bencana lingkungan. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita masuk di sini. Upaya Oke, mungkin ada pertanyaan tentang kalimat fakta dan kalimat opini. Ada juga tadi rekomendasi, ada juga tadi argumentasi, ada tesis. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan nyalakan videonya. Oke, sudah menyala semua ya. Terima kasih. Jumardi tolong dinyalakan dulu Kak. Jumardi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan ke-15 kita tentang struktur teks eksposisi dan fakta, kalimat fakta dan opini. Saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.